kasih-Nya terus Kau teguhkan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, kita berada di bulan musik bulan ini, sehingga tema-tema ibadah kita tentu membahas soal-soal musik gerejawi, dan pagi ini kita akan belajar tentang Mazmur, saudara, mendaraskan, menyanyikan Mazmur. Sebuah buku unik di dalam Alkitab kita yang sangat indah untuk menolong kita memuji Tuhan, kitab Mazmur itu. Nah, di dalam Mazmur 147 ayat yang pertama, saudara, Mazmur 147 ayat yang pertama, dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Luar biasa. Mazmur 147 ayat 1, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan bukan banyak baik, tetapi indah dan layak memuji-muji itu. Terpujilah Allah. Kasih-Nya turun yang cepat.
Kita akan terus memuji-muji Allah hari ini dengan berbagai macam lagu mazmur di sepanjang ibadah. Tapi sebelumnya mari kita datang menghadap Allah untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam keheningan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau patut dan layak untuk dipuji, karena begitu besarnya kasih-Mu, karena Engkau memberi putra-Mu yang kudus untuk mengangkat kami dan menebus kami. Setiap kali kami berhadapan dengan karya yang agung itu Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu. Tapi di sisi lain kami juga menyadari sebagai orang-orang yang ditebus, hidup kami seringkali kurang atau masih belum berpadanan dengan sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang mengakui segala dosa-dosa kami yang kami lakukan baik dengan perkataan, pikiran, perbuatan, sikap, rencana-rencana kami. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang menjadi kesalahan dan dosa kami. Di hadapan orang kami bisa menutupi segalanya dan tampak sebagai manusia yang baik. Tapi di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan diri. Oleh karena itu Tuhan yang mengetahui isi hati kami, ampunilah kami Tuhan. Beri kami kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Ya Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami, persembunyian kami. Dari kesesakan dosa Tuhan, kami datang kepadamu. Luputkanlah kami, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri di dalam Kristus Yesus. Amin. Berjiwa penipu yang segala kesalahannya tak diperhitungkan Tuhan. Kau persembunyianku dari kesesakan dosa. Selama ku berdiam diri, tulang-tulangku lesu, karena ku mengeluh di sepanjang hari.
Dosaku ku beritahukan, tidak ku sembunyikan. Kataku ku mengaku semua pelanggaranku. Lalu kau ampuni daku semua kesalahanku. Kau ampuni kesalahan karena dosaku. Kau persembunyianku dari kesesakan dosa. Tuhanku datang dan kau jaga aku, kau luputkanku. Maka biarlah setiap orang berdoa pada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui umatnya. Jika banjir besar melanda, itu tidak melandamu. Tuhan meluputkanmu dan mengelilingimu. Kau persembunyianku dari kesesakan dosa. Tuhanku datang dan kau jaga aku, kau luputkanku. Berbahagialah orang yang dalam kesesakan dosanya datang kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan pengampunan bagi setiap orang yang rindu hidup dalam pertobatan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, Tuhan berkata, bila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersalaman sesudah karena kita telah diampuni dosa kita dengan Tuhan. Sekarang kita berdamai dengan sesama. Dan kita akan nyanyikan sebuah Mazmur 133 yang menyatakan betapa indahnya jika kita hidup di dalam perdamaian, di dalam kerukunan satu dengan yang lain. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan. Sama-sama. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara semua diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan.
seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, yang meleleh ke janggut dan ke leher jubah turun. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan, seperti embun sejuk dari atas gunung Hermon, yang mengalir turun ke atas gunung-gunung Sion. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan yang damai untuk selama-lamanya. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam dalam kerukunan. Mari kita sekarang mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah bermazmur, menyanyikan lagu-lagu mazmur pagi ini, dan kini kami rindu supaya Tuhan memperlengkapi kami dengan firman Tuhan untuk mengajar kami bagaimana kami bisa menerapkan mazmur itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka ketika kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami sungguh merasa Tuhan sendiri berbicara kepada kami, menyapa kami satu demi satu sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, supaya nanti ketika kami pulang kami merasa diperbarui, kami merasa ditegur, disapa, dinasehati, dikuatkan, sehingga kami pergi dari ruang gereja ini nanti tidak sama seperti pada waktu kami datang. Berbicaralah ya Tuhan dengan sabda-Mu, di dalam Kristus kami menantikan Engkau. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 92. Mazmur 92, saudara. Sebuah mazmur yang digubah untuk dinyanyikan pada hari Sabat. Mazmur 92. Saya akan membacakan Mazmur 92, demikian bunyinya. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau
di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara berbahagia kalau bukan hanya hobi mendengar, tapi hobi mempraktekkan firman itu di dalam hidup sehari-hari. Pernah di Stadion Wembley, London, diadakan sebuah konser amal besar-besaran untuk sumbangan mengumpulkan dana bagi orang-orang Afrika. Selama 12 jam, penonton yang puluhan ribu itu disuguhi dengan musik rock yang berdentum dengan amat keras. Di puncak acara ditampilkan sebuah grup musik yang dulu sangat terkenal, namanya Guns N' Roses. Dan ketika mereka menyanyi, saudara, penonton histeris, berteriak-teriak. Setiap kali selesai menyanyikan sebuah lagu, mereka mengatakan more, lagi. Dan sementara kelompok ini terus menyanyi, penonton semakin tidak terkendali. Mereka berjingkrak-jingkrak, berteriak histeris, melemparkan kaleng minuman, dan menjadi brutal. Setelah Guns N' Roses selesai beraksi, sebagai penutup acara, panitia menampilkan seorang penyanyi opera berkulit hitam bernama J.C. Norman. Ketika J.C. masuk ke panggung, penonton masih ribut. Dia diam sejenak, dia menarik nafas, lalu dia menyanyikan sebuah lagu tanpa alat musik apapun, a cappella. Apa yang dinyanyikan, saudara? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Semua orang tahu lagu itu. Dan tiba-tiba 70.000 orang penonton yang tadinya berteriak-teriak diam terpaku saat mendengar J.C. menyanyikan Amazing Grace dengan penuh keagungan. Ketika bait kedua itu dinyanyikan, penonton mulai ikut bernyanyi, membentuk satu paduan suara besar, menyanyikan sebuah lagu lama yang sudah mulai hilang dari ingatan. Suasana pun berubah drastis, dari brutal menjadi sakral, dari gaduh menjadi sangat teduh. Saudara, itulah efek pujian. Sebuah nyanyian, saudara, disadari atau tidak, besar pengaruhnya terhadap suasana hati kita. Nyanyian bisa dipakai untuk merangsang orang melakukan tindakan brutal. Sebaliknya, nyanyian juga bisa dipakai untuk memberi sentuhan sorgawi bagi jiwa yang resah. Dan itu sebabnya musik dipakai di mana-mana. Pagelaran musik rock sampai sekarang masih dihadiri puluhan ribu orang di stadion. Dan jangan heran kalau sudah itu ada bakar-bakaran mobil. Tetapi musik juga dipakai di dalam gereja. Bahkan sejak zaman Perjanjian Lama, orang beribadah sudah memakai nyanyian, memakai musik. Di Alkitab kita ada satu buku nyanyian yang selalu dipakai oleh mereka. Bukan kidung jemaat, tetapi Mazmur. Mazmur sebetulnya, saudara, bukan buku bacaan, tetapi buku yang dari dulu memang selalu dinyanyikan oleh orang. Sejak zaman Perjanjian Lama sampai zaman sekarang, orang selalu berusaha untuk mengubah melodi-melodi untuk menyanyikan Mazmur, karena memang ini adalah kitab nyanyian. Dan cara yang paling tua untuk menyanyikan Mazmur adalah dengan cara mendaras atau mengaji. Satu ketika saya pernah berkunjung ke Israel, saudara. Rombongan kami tiba di kota Bethlehem pada hari Minggu pagi. Rencananya ingin berkunjung ke goa yang katanya tempat Yesus lahir, itu ya, di gereja The Nativity Church. Wah, ketika kami jalan menuju gereja itu, saudara, tiba-tiba kami mendengar ada suara orang mengaji. Bukan dari arah masjid, tapi dari arah gereja.
Dan caranya itu, pengajiannya tuh mirip seperti yang kita dengar dari corong-corong masjid itu. Persis sama. Kemudian tour leader kami mengatakan, oh itu adalah orang-orang Arab Kristen yang sedang mendaraskan kitab Mazmur. Mereka memakai Alkitab berbahasa Arab, dan setiap minggu memang kalau ibadah mereka itu menyanyikan, mendaraskan Mazmur-Mazmur itu dalam bentuk pengajian itu. Nah saudara, beda nggak sih kalau Mazmur itu dibacakan dengan dinyanyikan, dengan didaraskan, beda nggak saudara? Oh tentu beda. Tadi itu kita tanpa sadar sudah menyanyikan banyak Mazmur itu ya, nyanyian pengakuan dosa tadi ya, itu Mazmur. Nyanyian ya betapa indahnya dan baiknya itu Mazmur. Ketika dinyanyikan dengan sudah dibacakan, berbeda efeknya saudara. Kalau Mazmur hanya dibacakan, dia hanya akan menjadi informasi yang masuk ke telinga kita. Tetapi ketika dia didaraskan, dinyanyikan, dia bisa menyentuh hati kita dan bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Gereja Agustinus mengatakan, the man who sings pray twice. Orang yang menyanyi itu sama seperti orang berdoa 2 kali lipat. Sebab ketika orang menyanyi kepada Tuhan, mengungkapkan perasaan lewat nyanyian, itu bisa lebih mengena, lebih bermakna daripada orang berdoa hanya dengan kata-kata. Dan itu sebabnya juga di sepanjang zaman gereja mencoba menyanyikan Mazmur ini. Kalau dulu di negara-negara Arab itu sampai sekarang Mazmur itu dinyanyikan dengan cara mengaji. Nah, ketika gereja berkembang menjadi gereja barat yang berpusat di Roma, di gereja Katolik Roma, mereka mencoba menyanyikan Mazmur dengan cara memberikan melodi-melodi, memberikan nada supaya itu bisa didaraskan. Jadi pengajiannya beda. Kalau itu pengajian yang di Arab itu nggak pakai not, ini pengajiannya pakai not. Bagaimana cara mereka mendaraskan Mazmur? Saya akan ajarkan pada saudara nih. Sederhana sekali. Coba bisa ditampilkan nggak? Ini saudara. Jadi mereka memberikan 8 nada yang dipakai untuk mendaraskan Mazmur. Bisa kita coba saudara? Coba. Mi, re, do, re, si, do, re, do. Cuma itu doang. Coba kita coba bersama-sama 2, 3. Mi, re, do, re, si, do, re, do. Saudara, melodi ini bisa kita nyanyikan dengan syair-syair Mazmur. Saudara lihat, syair Mazmur itu dibagi menjadi 2 kalimat. Kalimat pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, memakai 4 melodi yang pertama. Kalimat kedua, yang dosanya ditutupi, itu memakai 4 melodi berikutnya. Dan begitu seterusnya. Supaya mudah, saya minta Kur membantu coba. Jadi kita nyanyikan itu, berbahagialah orang yang diampuni pelang, itu nyanyikannya dengan mi semua. Mi. Ketika ada tanda bulat, baru kita ganti ke not berikutnya. Coba ya. 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Gitu caranya saudara. Mau coba? Coba sekali ya, kita jadi orang-orang zaman dulu nih. Cara jadul. 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Terima kasih, saudara. Hebat sekali deh dalam mendaras ya. Dan cara ini memang mudah, saudara. Artinya hanya dengan 8 not, saudara bisa menyanyikan semua kitab Mazmur. Ya, semua kalimat bagi 2, lalu dibuntutnya dikasih 3 not yang berbeda. Begitu saja semua. Hanya dengan 8 not, saudara bisa menyanyikan seluruh kitab Mazmur, mendaraskan. Tapi rupanya cara ini, saudara, tidak begitu lazim di gereja Protestan.
kita merasa Katolik banget deh cara seperti ini. Dan kita juga kadang-kadang merasa bosen, masa satu lagu gitu cuma 8 not, ya begitu tuh, sehingga tidak dipakai di gereja-gereja Protestan. Nah, ketika muncul gereja reformasi, saudara, Yohanes Calvin mencoba cara baru untuk menyanyikan Mazmur. Bukan dengan memberikan 8 not, tapi dengan lebih banyak not. Setiap kata, setiap suku, satu not. Caranya adalah syair Mazmur itu ditulis ulang di dalam bentuk puisi yang berbait-bait, lalu kemudian dinyanyikan seperti lagu him biasa, diberi not di setiap suku. Sehingga jadilah yang disebut dengan Mazmur Jenewa, yang dulu ada di buku Mazmur dan Nyanyian Rohani yang kita miliki di GKI. Masih ingat nggak saudara? Ini ada berikutnya. Masih ingat buku ini saudara? Zaman dulu ini. Jadi di depannya itu adalah Mazmur yang dibuat di zaman Calvin tuh saudara. Nah, coba kita nyanyikan lagu yang tadi, Mazmur 32 itu, yang tadi mendaras, coba kita nyanyikan dengan cara Mazmur Jenewa, coba lihat. Berikutnya. Kur akan saya minta menuntun kita, kalau saudara masih ingat, om-om, tante-tante yang zaman dulu masih pakai Mazmur Jenewa, pasti masih ingat ya? Kita coba nyanyikan lagu ini. Saudara coba dengan note, atau langsung kata-kata. Berbahagia yang diampuni Tuhan, yang dosanya ditudungi semua, yang kejahatannya serta celah tak ditanggungkan Allah atasnya. Dari kecemaran dan rohnya diperangi kebenaran. Tak pura-pura ia bermegah, tak ada tipu daya padanya. Agak sedikit sulit ya saudara ya. Coba nyanyikan sekali lagi saudara. Mungkin yang kedua ini bisa lebih bisa nih saudara menyanyikannya. Oke. Berbahagia yang diampuni Tuhan, yang dosanya ditudungi semua, yang kejahatannya serta celah tak ditanggungkan Allah atasnya. Lepaslah ia dari kecemaran dan rohnya diterangi kebenaran. Tak pura-pura ia bermegah, tak ada tipu daya padanya. Terima kasih. Mana yang lebih enak saudara? Yang mendaras tadi atau yang ini? Yang ini ya. Tapi masih tetap terasa susah saudara ya. Kenapa sulit saudara? Mohon maklum, melodi Mazmur Jenewa ini dibuat pada tahun 1562 oleh seorang yang bernama Louis Bourgeois, seorang Prancis dengan teman-temannya itu. Sehingga ini usianya sudah lebih dari 500 tahun. Dan jarak 500 tahun itu membuat telinga kita terasa asing dan sulit menyanyikan lagu-lagu di zaman itu, saudara. Oleh sebab itu, kemudian komposer-komposer sepanjang abad sampai sekarang selalu mencoba memberikan iringan atau melodi yang baru untuk kitab Mazmur itu. Syairnya tetap sama, Mazmur, tapi cara menyanyikannya dibuat menjadi berbeda. Jadinya seperti yang tadi kita nyanyikan bersama itu. Ya, yang pada waktu pengakuan dosa itu. Kau perlindunganku. Itu persis sama syairnya. Cuman rancangan melodinya, gubahannya baru sama sekali. Apa yang kita bisa pelajari dari sini, saudara? Kita punya syair Mazmur yang indah. Kita punya syair Kidung Jemaat yang luar biasa. Tetapi melodi maupun iringan musiknya harus terus diperbarui dan disesuaikan. Seiring dengan perkembangan zaman, saudara. Dan ini berarti kita perlu menjadi gereja yang terbuka.
terhadap pembaruan musik gereja. Kita tidak boleh menutup diri dan tidak berani mengeksplorasi jenis-jenis iringan musik yang baru, saudara. Nah, ada gereja-gereja tertentu yang menolak sama sekali pemakaian lagu-lagu baru. Pokoknya kalau kebaktian tuh cuma boleh pakai lagu-lagu hymn yang klasik yang abad ke-19 ke bawah. Yang zaman sekarang pokoknya keliru semua, saudara. Sehingga lagu-lagu daerah seperti yang ada di NKB, di PKJ itu ditolak. Nah, sebaliknya ada juga gereja-gereja yang ekstrim yang menolak semua pemakaian lagu-lagu klasik. Seolah-olah lagu yang benar itu hanyalah yang digubah 10 tahun terakhir. Semua yang dinyanyikan kalau sudah 10 tahun ganti lagu baru. Semua lagunya diimpor dari Amerika, dari Australia, dari Hillsongs. Nah, kedua gereja ini sebetulnya sama-sama menutup diri, saudara, terhadap kekayaan musik gereja di sepanjang zaman. Dan kita harus menghindari dua ekstrim ini, saudara. Di satu sisi kita perlu mempertahankan syair-syair nyanyian Mazmur yang bermutu dari masa lalu. Tapi di sisi lain kita juga perlu mengemas kembali syair-syair itu di dalam iringan musik dan melodi yang lebih sesuai dengan perkembangan musik dan perkembangan zaman. Demikian juga dengan pemakaian alat musik, saudara. Zaman dulu kenapa GKI kalau kebaktian hanya boleh diiringin dengan organ dan piano? Karena dulu, saudara, nyanyian rohani itu kebanyakan lagunya diambil dari himne-himne barat Eropa yang biasa diiringi dengan pipe organ itu. Tapi ketika zaman berkembang, ada NKB, ada PKJ, lagu-lagunya banyak yang merupakan lagu-lagu etnis dari berbagai daerah, dari berbagai tempat Afrika, ya dari Asia, sehingga kita membutuhkan alat-alat musik baru untuk mengiringi nyanyian itu. Mungkin perlu ada gendang, mungkin ada suling, mungkin ada kicik-kicik itu, rebana. Mungkin ada perkusi dan sebagainya, saudara. Sehingga lagu itu bisa menjadi lebih hidup. Saudara, kita perlu belajar mengeksplorasi berbagai macam jenis iringan untuk memperkaya ibadah kita. Nah, kembali kepada kitab Mazmur ini, saudara. Kenapa sih penting bagi kita untuk menyanyikan Mazmur? Apa pentingnya menyanyikan Mazmur itu? Nah, di dalam Mazmur 92, pemazmur memberikan setidaknya dua alasan kenapa kita perlu menyanyikan Mazmur. Alasan yang pertama, saudara, penting karena untuk mensyukuri karya Tuhan bagi kita. Kenapa kita perlu bermazmur? Untuk mensyukuri karya Tuhan bagi kita. Di ayat 2, perhatikan, saudara, pemazmur mengatakan adalah baik untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Perhatikan, tidak dibilang membaca mazmur, tapi menyanyikan mazmur. Baik untuk menyanyikan mazmur itu. Apa sebabnya baik? Apa alasannya? Lihat ayat 5, kita baca bareng-bareng, saudara. Kenapa baik menyanyikan mazmur itu? Kita baca bersama ayat 5, 1, 2, 3. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Saudara, kalau saudara melihat, hidup pemazmur ini bukan hidup yang tanpa masalah, saudara. Kalau saudara lihat di ayat 12b, dikatakan ada orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Mungkin ada orang-orang yang memfitnah dia, yang memusuhi dia, yang ingin menghancurkan hidupnya, berniat jahat. Dia dikelilingi oleh musuh-musuh. Hidup yang tidak nyaman, banyak masalah. Tapi apa yang dia katakan di ayat yang tadi, saudara? Engkau membuat aku bersukacita, Tuhan, karena pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu. Rupanya di tengah-tengah masalah itu, pemazmur ditolong oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan sehingga akhirnya dia bisa lepas dari jeratan musuh-musuhnya itu. Tuhan berkarya bagi dia, dan itu sebabnya dia katakan, mari kita bermazmur. Adalah baik untuk menyanyikan mazmur. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah berkarya bagi dia. Saudara, saya yakin kita pun pernah mengalami campur tangan Tuhan di dalam hidup. Pernah mungkin saudara mengalami bisnismu ditipu orang. Pernah mungkin saudara tertimpa musibah, rumah kebakaran. Entah mungkin karena dokter mengatakan penyakit saudara serius nih, nggak bisa diobati lagi. Entah mungkin kita merasa gagal dan ditolak. Saudara mungkin pernah mengalami di saat-saat seperti itu, saudara, justru kita kadang-kadang merasa Tuhan itu berkarya. Tuhan menguatkan kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memberi kita jalan keluar. Seorang penulis Kristen terkenal, C.S. Lewis yang mengarang cerita Narnia, saudara, pernah berkata begini, di saat hati kita senang, Tuhan berbisik. Di saat hati kita tenang, Tuhan bicara. Tapi di saat hati kita sakit, Tuhan berteriak. Luar biasa ya saudara. Artinya semakin berat persoalan hidup kita,
Semakin Tuhan itu datang mendekat, semakin kita boleh merasakan pertolongan Tuhan itu nyata, kekuatan Tuhan itu nyata. Masih ingat lagu itu, di topan gelap, ku didekap. Kalau nggak ada topan gelap, kita nggak didekap ya, cuma deketin doang mungkin. Tapi ketika topan gelap, kita didekap. Makin kita mengalami banyak persoalan hidup, di situ makin kita merasakan karya Tuhan itu nyata. Maka tidak heran, saudara, banyak orang yang imannya justru bertumbuh setelah dia mengalami berbagai macam persoalan hidup yang ruwet itu. Nah, saudara, itu sebabnya kita perlu bermazmur. Karena Tuhan telah berkarya di dalam hidup kita. Adalah baik untuk membiasakan diri bersyukur kepada Tuhan kalau kita telah mengalami karya Tuhan. Dan syair-syair mazmur, saudara, menolong kita bisa mengungkapkan syukur dengan kata-kata yang tepat. Dan ungkapan syukur yang kita naikkan dengan mazmur di saat-saat hidup kita sulit, saudara, itu bisa menguatkan iman kita. Ada seorang anggota jemaat kami, saudara, 2 tahun yang lalu meninggal, masih remaja. Kanker, saudara. Saya sempat membesuk dia di rumah sakit 2 hari sebelum dia meninggal. Pada hari Minggu, saya dan kedua orang tuanya, anak itu sudah terkapar lemas, dan dia sudah tahu mungkin waktunya sudah dekat. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia tidak minta didoakan supaya ini, supaya itu. Dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia mengatakan, bisa nggak kita nyanyi Mazmur 23? Lalu kita nyanyi, saudara. Kita nyanyi bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aduh, saya belum pernah nyanyi itu sampai saya begitu terharu, saudara, karena di depan saya yang menyanyi itu adalah seorang yang sudah terkapar dan dia tahu dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Di tengah kesakitannya dia menyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau menyertai aku. Saudara, nyanyian mazmur yang ada di dalam hatinya menolong dia untuk bisa bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan terhadap dirinya. Saudara, kalau kita tidak memiliki nyanyian mazmur, mazmur itu tidak tertanam di otak kita. Tapi begitu berubah dalam bentuk nyanyian, setiap saat kita mau bersyukur, kita punya alat untuk menyanyikan itu, saudara. Bahkan di tengah-tengah hidup yang sulit, kita bisa menyanyikan mazmur dan itu sungguh-sungguh menolong menguatkan iman kita. Ya, jadi alasan pertama kenapa kita perlu menyanyikan mazmur, saudara, adalah karena untuk mensyukuri karya Allah kepada kita. Alasan yang kedua, saudara, yang terakhir, kenapa kita perlu menyanyikan mazmur? Untuk menjaga perspektif ilahi. Saudara, di ayat 7 pemazmur mengatakan orang bodoh itu tidak mengetahui, tidak memahami rencana-rencana Tuhan. Mereka tidak punya perspektif ilahi. Mereka hidup seolah-olah Tuhan gak ada dan gak berkuasa. Itu sebabnya jangan heran orang-orang bebal, orang-orang yang dikatakan fasik itu begitu merasa leluasa untuk melakukan kejahatan, korupsi, penipuan dan sebagainya. Karena mereka pikir Tuhan gak ada, saya bisa berbuat apa saja. Dan memang kadang-kadang mereka bisa sukses. Kadang-kadang bahkan orang jahat bisa lebih kaya, lebih sukses daripada kita yang hidup benar. Berapa waktu yang lalu, saudara, saya ditelepon oleh seorang ibu, suaminya itu kerja di instansi pemerintah. Ini ibu jengkel sekali karena dia katakan, gimana nih Pak, suami saya sudah berusaha hidup lurus, bersih, jujur, gak mau suap-suapan. Sulit naik pangkat. Sebaliknya kolega-koleganya itu, yang suka menerima suap, malah karirnya melambung dengan pesat. Ada di posisi-posisi yang nyaman. Lalu si ibu ini mengatakan, gimana nih Pak Pendeta, di mana letak keadilan Tuhan? Kalau yang jahat sukses terus, sedangkan kita yang hidup baik-baik malah dipersulit. Buat apa kita hidup jujur? Nah, saudara, perhatikan, kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan yang fakta kehidupan yang pahit ini kita bisa menjadi ikut pahit. Kalau kita tidak memiliki perspektif ilahi. Memang kalau kita melihat hidup hanya dari apa yang tampak di mata, di depan kita, hidup bisa kelihatan tidak fair, tidak adil. Tetapi saudara, disinilah pentingnya kita memiliki perspektif ilahi, memandang hidup ini dengan kacamata Allah. Memandang hidup sebagaimana Allah memandangnya. Memandang bukan cuma lihat apa yang ada sekarang, tetapi juga melihat visi ke depan. Dan syair-syair Mazmur memberikan kepada kita visi itu, saudara. Coba lihat Mazmur 92, saudara. Apa komentar pemazmur terhadap orang-orang jahat yang nasibnya mujur? Coba lihat ayat 8.
Ada orang-orang fasik yang hidupnya mujur terus, saudara. Sebetulnya seperti apa sih mereka? Coba lihat perspektif ilahi dari pemazmur ini. Ayat 8. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang jahat berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Kalau mereka itu sukses sekarang, itu adalah supaya mereka nanti kelak akan dipunahkan oleh Tuhan. Ayat 10b, lihat lagi saudara. Ditambahkan nih. Sebab sesungguhnya semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Dengan kata lain saudara, kesuksesan orang fasik itu semu. Hari ini mereka bisa kaya raya, besok semuanya sirna. Hari ini karir mereka kelihatan menanjak, besok bisa diinjak-injak. Dan bukankah itu yang terjadi saudara? Orang-orang yang di zaman rezim yang lama itu berkuasa, hebat, sekarang diinjak-injak. Jadi jangan hanya kita melihat yang ada di depan, bahwa orang-orang fasik selalu mujur. Lihat masa depan, lihat sebagaimana Allah memandang. Itu yang disebut perspektif ilahi, saudara. Dan syair-syair Mazmur banyak memberikan kepada kita perspektif ilahi. Sehingga kalau kita menyanyikan Mazmur ini, kita bisa memandang hidup dengan lurus. Kita nggak merasa iri kalau melihat orang yang lebih sukses, walaupun dia hidupnya kacau. Ngecia orang sukses melulu, tapi nggak usah ngiri, saudara. So, pada saatnya nanti di mana kebenaran itu akan muncul, kata pemazmur. Di jemaat kami itu ada seorang kontraktor yang sejak muda berusaha hidup lurus, saudara. Dia mengatakan, aduh Pak Pendeta, sulit sekali untuk hidup jujur di dalam dunia bisnis itu. Dan untuk bisa menang tender dari pemerintah, saudara, biasanya saingan-saingan bisnisnya tuh udah mulai maju dengan amplop. Mau kasih amplop semua, saudara. Wah, menang terus, saudara. Dia kalah terus ini si kontraktor ini. Sementara saingan-saingan bisnisnya cuan gede-gedean, si kontraktor hanya bisa memenangkan sedikit tender sehingga harus cari proyek-proyek dari swasta. Dan memang kalau dibandingkan katanya saya dengan teman-teman lain yang seprofesi, wah saya nggak ada apa-apanya. Mereka bisa jadi konglomerat, saya dari dulu sampai sekarang ya segini-gini aja. Yang nggak miskin tapi juga nggak kaya banget gitu. Tapi dia katakan Tuhan adil, Tuhan memberikan saya kecukupan. Tuhan memberikan saya keluarga yang rukun, istri yang mengasihi saya, anak-anak yang sampai dewasa bisa hidup dengan baik, sampai mentas. Keluarga kami rukun dan kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Dan dia katakan, itu jauh lebih berbahagia saya daripada rekan-rekan bisnis yang wah cuan gede-gedean, rumah tangga berantakan. Ada perselingkuhan di sana sini dan seterusnya. Dia katakan, ya kita sih nggak kaya, tapi kita diberkati. Saudara lebih suka kaya atau diberkati, saudara? Ya kalau bisa kaya dan diberkati, Pak. Kalau selalu milih, saudara, diberkati, saudara ya. Dan itu memang perspektif pemazmur, saudara. Nah, betapa indah kalau kita terus bisa menjaga perspektif hidup, ya perspektif hidup sesuai dengan Allah itu. Dan syair-syair Mazmur ini kalau kita nyanyikan bisa menolong mengingatkan kita terus akan perspektif ilahi. Saudara, sehingga dikatakan kalau kita terus bermazmur, bersyukur dalam hidup, apa yang terjadi ketika kita sudah tua? Coba lihat akhir pemazmur ini. Ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16, apa yang terjadi ketika orang-orang yang bermazmur ini sudah tua? Dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ada dua tipe jenis orang lansia. Tipe yang pertama, tipe cemberut, saudara. Kalau ketemu tuh ngeluh terus, cemberut terus gitu, komplain sana sini. Kayaknya yang isinya tuh pahitan terus, karena hidup ini nggak adil. Dari dia muda sampai tua, dia diperlakukan tidak adil, cemberut melulu gitu. Tipe yang kedua, tipe ceria. Kalau ketemu tuh seneng gitu ya, senyum. Saudara kalau udah lansia mau jadi yang mana, saudara? Yang tipe cemberut apa tipe ceria? Itu bergantung pada kita. Kalau kita bisa menjaga hidup kita, perspektif hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, suka bermazmur, bersyukur di tengah-tengah kesulitan hidup. Pemazmur mengatakan nanti kalau udah tua, dia tidak akan mengatakan Allah itu curang, ya. Dia akan mengatakan tidak ada kecurangan padanya. Oh Tuhan itu baik, saya puas hidup dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah curang. Senyum. Tapi kalau kita dari muda sudah mulai cemberut, bersungut-sungut, udah tua bener-bener
bersungut-sungut totok, saudara. Dikit-dikit semua, udah disimpan semua tuh sungut-sungutnya, saudara. Ya, kalau kita ingin hidup bersyukur, saudara, gunakan nyanyian Mazmur di dalam setiap hari. Ketika kita mengalami kesulitan, kita menyanyikan Mazmur, saudara, kita akan merasakan bahwa sungguh di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, saudara, nggak ada segala sesuatu yang sulit. Sekitar 8 tahun yang lalu, saudara, bulan Desember, adik saya menikah di sebuah gereja di Singapura, gereja Presbyterian Orchard. Kami senang sekali, saudara. Sebulan kemudian, tahun baru, saya ditelepon. Saya pikir itu mau mengucapkan Happy New Year. Ternyata tidak. Dia nangis di telepon, dia katakan, suami saya meninggal karena kanker. Saya buru-buru datang ke sana, ke apartemen mereka. Apartemen itu masih dipenuhi dengan kerdus-kerdus dengan segala macam box, kado-kado pernikahan. Video pernikahannya baru diantar, baru jadi diedit, belum sempat ditonton. Di lantai bawah sudah ada peti berisi jenazah suaminya. Dia baru sebulan menikah, dia sudah menjadi janda. Dan itu adalah saat-saat di mana dia sangat berduka dan merasa sulit sekali untuk bersyukur kepada Tuhan karena tidak ngerti rencana Tuhan. Tapi satu hal yang saya kagum dari dia adalah bahwa dia tetap datang ke gereja dan ikut di dalam paduan suara, gereja Orchard itu. Tetap latihan paduan suara, menyanyikan lagu-lagu Mazmur, lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Dan rupanya itu sedikit menolong dia untuk bisa tetap bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Saudara, kemudian dia pindah ke Australia. 5 tahun kemudian Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pria yang baik, penuh pengertian dan menyayangi dia. Tahun lalu dia menikah, saudara. Dan dia bilang, hidup saya sekarang kok jauh lebih indah daripada sebelumnya. Sebab sang suami yang sekarang ini mendukung dia menekuni bisnis kerajinan tangan. Dari dulu dia suka bikin itu, dia ingin memasarkan, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Itu cita-cita yang nggak pernah kesampaian. Dan sang suami ini mendukung dia, saudara. Dan dia mengatakan, it's like a dream come true. Ya, jadi habis hujan tampak pelangi itu, saudara. Seperti mimpi jadi kenyataan. Ya, ada saat dimana kita nggak bisa ngerti rencana Tuhan, tapi kita terus bersyukur sampai satu hari kita ngerti maksud Tuhan. Ternyata semuanya dibuat indah pada waktunya. Saudara, skenario hidup kita itu bisa jadi berantakan, tidak sesuai dengan apa yang kita rancang. Hidup penuh dengan gonjang-ganjing. Tapi berbahagialah orang yang di tengah gonjang-ganjingnya hidup itu terus bisa bersyukur, bermazmur, menjaga perspektif ilahinya, sehingga dia boleh mengatakan, Tuhan, dalam hidupku ada terang dan gelap. Ada teriknya surya, kadang-kadang juga aku harus melewati lembah bayang maut. Tapi aku yakin Engkau hadir. Pada saat aku menyanyikan Mazmur, aku sadar Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir, tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menceraikan aku dengan kasih-Mu. Amin.
dipersilahkan berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terdahulu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku, bukan ungkapan syukur, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.